Selamat datang di channel rdtech.id. Kali ini saya kedatangan iPhone X 256GB Silver X International. Pada awal launchingnya, iPhone X ini dibanderol di kisaran harga 20 jutaan ke atas. Kini sudah bisa kalian dapatkan di harga 5 jutaan saja. iPhone X ini rilis pada September 2017 lalu. Bisa dibilang smartphone ini sudah berumur 4 tahun lebih. Lalu masih layakkah untuk kalian beli iPhone X ini di penghujung tahun 2021 dan 2022 nanti? So, tak usah berlama-lama lagi, mari kita review barangnya. Check it out. Barang yang saya review ini merupakan unit second internasional dengan kelengkapan seperti box yang di dalamnya terdapat buku manual, SIM tray ejector, dan kartu garansi. Dan setelah itu ada unit smartphone-nya. Juga terdapat aksesoris kualitas OEM seperti adapter charger 5W, headset in-ear, dan juga kabel lightning-nya. Pertama kita mulai dulu dari sektor desain iPhone X ini. Desainnya secara keseluruhan mirip dengan iPhone XS yang saya review sebelumnya. Hanya saja terdapat perbedaan pada lubang speakernya, di mana iPhone X speakernya seperti yang terlihat pada video ini, di sisi kiri dan kanan sama rata, sedangkan di iPhone XS lubang yang kanan lebih banyak dibanding sebelah kirinya, dan selebihnya sih sama saja. Sampai sekarang desain iPhone X ini menurut saya masih terlihat mewah dan premium banget, dengan finishing glossy di bagian backdoornya, dan frame yang materialnya terbuat dari stainless steel yang semakin nunjukin kesan premium tersebut. Dan kesan pertama pegang HP ini jelas terasa solid banget, serta terasa compact meski dioperasikan dengan satu tangan aja. Beralih ke bagian layarnya, iPhone X ini memiliki ukuran layar sebesar 5,8 inch. Dan menurut saya pribadi sih bentang layar 5,8 inch kurang besar aja untuk dipandang. Ya mungkin karena sebelumnya saya terbiasa melihat layar berukuran 6,2 inch. Namun hal ini kembali lagi ke referensi masing-masing orang. Kelebihan ukuran layar 5,8 inch ini menurut saya memiliki beberapa kelebihan. Dari bobot yang ringan dan pastinya sangat mudah dikantongi. Teknologi layar iPhone X ini dibekali dengan Super Retina OLED yang beresolusi 1125x2436 pixel dengan kecerahan sebesar 625 nits yang mendukung beberapa fitur unggulan seperti 3D Touch, White Color Gamut, HDR10, Dolby Vision, dan True Tone. Di bagian layar jelas iPhone X ini mengungguli rival saudara kandungnya yakni iPhone XR yang masih menggunakan panel IPS yang secara kualitas masih di bawah panel OLED. Lanjut ke bagian speakernya. Speakernya telah mendukung stereo speaker dengan suara yang cukup kencang dan jernih, yang menurut saya speakernya jempolan punya. Berikut sampel hasil stereo speakernya. Unit yang saya pegang ini untuk baterai health-nya berada di angka 96%. Besar kemungkinan angka tersebut dimanipulasi oleh penjual. Dan baterai health-nya akan kembali ke angka yang sesungguhnya setelah beberapa minggu pemakaian. Atau bisa jadi baterainya sudah diganti dengan yang baru. Selanjutnya saya tes unit ini di aplikasi True Tools. Hasilnya masih 100% hijau. Itu artinya belum ada part yang diganti. Ya meskipun kita tahu bahwa software tersebut datanya bisa dimanipulasi. iPhone X ini sudah memiliki sertifikasi tahan cipratan air dan debu dengan level IP67, di mana smartphone-nya bisa bertahan di kedalaman air selama 30 menit, maksimal kedalaman 1 meter. Namun tidak disarankan untuk memasukkan smartphone-nya secara sengaja di dalam air. Saat ini untuk iOS-nya, unit ini menggunakan iOS versi 15.1 dan kemungkinan besar masih mendapat update 3-4 tahun lagi. Lanjut ke sektor performa. Apple iPhone X ini dibekali dengan chipset Apple A11 Bionic dengan pabrikasi 10 nanometer dengan prosesor hexa-core yang dipadukan dengan Apple GPU yang menggunakan 3-core graphics. Untuk unit yang saya review ini menggunakan storage 256GB dengan RAM 3GB. Dan untuk menguji coba kemampuannya, saya tes dengan Antutu Benchmark versi 9 yang hasilnya menembus angka 350 ribuan. Skor segitu masih cukup lah untuk menghandle game-game saat ini.
Beralih ke daya tahan iPhone X ini. Untuk penggunaan harian yang intens, iPhone X ini cukuplah untuk 2-3 kali charge saja. Dan baterai iPhone X ini bisa dibilang sedikit lebih boros ketimbang iPhone XS yang pernah saya review sebelumnya. Oh ya, iPhone X ini juga telah mendukung fast charging maksimal 15 watt. Dan ini sangat berguna bagi kalian yang tidak mau menunggu cas handphone yang terlalu lama. Lanjut ke bagian kamera. Untuk kamera utamanya, iPhone X ini bersensor 12 megapiksel dengan aperture 1.8 dan didukung oleh lensa telefoto yang bersensor 12 megapiksel dengan aperture 2.4 yang berfungsi untuk mengambil objek secara detail dengan background foto yang blur, dan juga terdapat dual tone flash. Dan kedua lensa tersebut sama-sama memiliki fitur face detection autofocus serta OIS yang berfungsi meredam getaran saat merekam video. Sedangkan untuk kamera depannya bersensor 7 megapiksel dengan aperture 2.2 yang didukung dengan lensa biotrick 3D yang berfungsi untuk Face ID-nya. Kameranya sih masih terbilang oke dan masih layak digunakan untuk kebutuhan konten Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Sebab hasil gambar maupun video yang dihasilkan masih terbilang cukup bagus. Ya, walaupun dynamic range-nya masih terbilang tidak terlalu luas dan tak sebagus di kamera XS maupun XR. Dan berikut sampel foto dan video dari iPhone X ini. Lalu apakah worth it untuk kalian beli di tahun 2022 dan 2021? Menurut saya sih masih cukup worth it. Akan tetapi kalian harus mempertimbangkan baterainya yang terbilang boros. Ya, meskipun tidak boros-boros amat sih. Dan kameranya yang tidak sebagus iPhone XS maupun XR ke atas. Smartphone ini saya rasa cocok bagi kalian yang mempunyai budget terbatas di 5 jutaan. Dan pengen nyobain iPhone dengan layar full screen dengan desain yang masih terlihat premium punya. Dan bagi kalian pengguna iPhone X, bisa berbagi pengalaman dan keluh kesahnya di kolom komentar atau kolom diskusi di bawah, biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. And have a nice day. Bye bye.